Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang apa itu pola bilangan. Yang kedua, kita akan mengenal istilah pola bilangan. Yang ketiga, macam-macam pola bilangan. Dan yang keempat yaitu menentukan suku KN. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Pola bilangan ada yang membentuk barisan dan ada yang membentuk deret. Contoh, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari angka 1 sampai angka 6 itu memiliki suatu pola, yaitu pola penambahan 1. Dari angka 1 ke 2 memiliki pola penambahan 1. Kenapa Pak ada pola penambahan 1? Karena dari angka 1 ke angka berikutnya, dari 1 ke 2 harus ditambahkan 1 untuk menjadi 2. Sedangkan 2 ke 3, dari 2 ke 3 juga harus ditambahkan dengan 1. Jadi pola dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu memiliki pola dengan tambahan 1. Contoh yang berikutnya, ada angka 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Dari angka 2 sampai 12 ini juga ada memiliki suatu pola. Polanya berapa? Yaitu dengan penambahan 2. Kenapa Pak ditambahkan dengan 2? Karena 2 ke angka 4 atau 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10, dan 10 ke 12 itu harus ditambahkan 2 untuk mencapai nilai yang berikutnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ke 6 juga harus ditambahkan 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ke 8 juga harus ditambahkan dengan 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ke 10 juga harus ditambahkan dengan 2. 8 tambah 2 sama dengan 10. 10 ke 12 juga harus ditambahkan dengan 2. Nah, dari dua contoh tersebut, pada contoh yang pertama itu memiliki pola bilangan dengan pola penambahan 1. Sedangkan contoh yang kedua, ada angka 2 sampai 12 itu memiliki pola yaitu penambahan 2. Yang kedua, mengenal istilah pola bilangan. Diberikan suatu barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 titik sampai nilai n. Coba kalian perhatikan istilah pada pola bilangan. 2 di sini merupakan U1, sedangkan 4 di sini merupakan U2, dan angka 6 di sini merupakan U3. Angka 8 di sini merupakan U4. Angka 10 ini merupakan U5. Sampai N ini adalah UN. Nilai N ini tidak ada batasnya. Dari angka 1 sampai tak hingga. Keterangannya di bawah, coba perhatikan. U1 di sini disebut dengan suku ke-1. U2 disebut dengan suku ke-2, yaitu di sini 4. U3 yaitu suku ke-3, dan seterusnya sampai suku ke-n. Ketiga yaitu macam-macam pola bilangan. Ada berbagai macam pola bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan asli. Contohnya dari pola bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke n, dimana untuk menentukan bilangan ke n dapat menggunakan rumus, yaitu bilangan ke n sama dengan n. Ini untuk pola bilangan asli. Contohnya, tentukan bilangan ke-21 dari pola bilangan asli. Nah, melalui rumus yaitu untuk pola bilangan asli yaitu bilangan ke n. Bilangan yang ditanyakan adalah n-nya adalah 21. Jadi bilangan ke 21 sama dengan 21. Kenapa 21? Karena rumusnya adalah n, yaitu n-nya 21. Macam-macam pola bilangan yang kedua yaitu
pola bilangan ganjil. Contoh dari pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9 sampai ke n, di mana untuk menentukan bilangan ke n dapat menggunakan rumus bilangan ke n sama dengan 2n dikurang 1. Perlu diingat bahwa ke n ini adalah suku keberapa yang ditanyakan atau bilangan keberapa yang ditanyakan pada pola bilangan misalkan ganjil atau bilangan asli dan yang lainnya. Contoh dari pola bilangan ganjil adalah tentukan, coba kalian perhatikan, tentukan bilangan ke-10 dari pola bilangan ganjil. Ingat, pola bilangan ganjil rumusnya itu bilangan ke n sama dengan 2n dikurang 1. Yang ditanyakan di sini adalah n-nya sama dengan 10. Kita masukkan ke dalam rumus. Bilangan ke-10 sama dengan 2 tahap 2, n-nya kita ganti dengan 10 dikurang 1. 2 dikali 10 sama dengan 20 dikurang 1 adalah 19. Jadi bilangan ke-10 dari pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 adalah 19. Macam-macam pola bilangan yang ketiga yaitu pola bilangan genap. Contoh pola bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan sampai ke n, di mana untuk menentukan bilangan ke n dapat menggunakan rumus bilangan ke n sama dengan 2n atau 2 dikali dengan n. Contoh dari pola bilangan genap adalah tentukan bilangan ke-11 dari pola bilangan genap. Pola bilangan genapnya berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Yang ditanyakan adalah pola bilangan yang ke-11. Rumusnya kita ingat, pola bilangan genap adalah bilangan ke n sama dengan 2n. Jadi di sini yang ditanyakan n-nya adalah 11. Berarti ini kita ganti dengan 11, 2-nya tetap kita tulis, n-nya kita ganti dengan 11. 2 dikali 11 sama dengan 22. Berarti bilangan ke-11 pada bilangan genap adalah 22. Macam-macam pola bilangan yang keempat yaitu pola bilangan persegi panjang. Contoh dari pola bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, 30 dan sampai ke n, di mana untuk menentukan bilangan ke n dapat menggunakan rumus bilangan ke n sama dengan n dalam kurung n ditambah 1. Contoh dari pola bilangan persegi panjang yaitu tentukan bilangan ke-8 dari pola bilangan persegi panjang. Kita menggunakan rumus pola bilangan persegi panjang yaitu n dalam kurung n ditambah 1. Kita masukkan, yang ditanyakan n-nya adalah 8. Berarti kita ganti n 8. Di sini n yang sini kita ganti dengan 8. N di sini juga ganti dengan 8 ditambah 1. 8 tambah 1 sama dengan 9. 8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi bilangan ke-8 dari pola bilangan persegi panjang adalah 72. Macam-macam selanjutnya yang kelima yaitu pola bilangan persegi. Contoh dari pola bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16 dan 25 dan sampai ke n, di mana untuk menentukan bilangan ke n dapat menggunakan rumus. Apabila pola bilangan persegi rumusnya adalah n dipangkatkan dengan 2. Contoh dari pola bilangan persegi, misalkan tentukan bilangan ke-7 dari pola bilangan persegi. Jadi yang ditanyakan n-nya adalah 7. Kita ganti n-nya ke-7, n yang dengan 7 dipangkatkan dengan 2. 7 pangkat 2 artinya 7 dikali dengan 7. 7 kali 7 sama dengan 49. Jadi pola bilangan ke-7 dari pola bilangan persegi adalah 49. Macam-macam yang keenam dari pola bilangan yaitu pola bilangan segi 3. Contoh dari pola bilangan segi 3 yaitu 1,
3, 6, 10, dan 15 sampai ke n, dimana untuk menentukan bilangan ke n dapat menggunakan rumus bilangan ke n sama dengan n dalam kurung n ditambah 1 dibagi dengan 2. Contohnya, contoh dari bilangan segitiga, tentukan bilangan ke-12 dari pola bilangan segitiga. Berarti n-nya adalah sama dengan 12. Kita jawab, bilangan ke-12 ini kita ganti dengan 12, n yang di atas kita ganti juga dengan 12, dalam kurung n kita ganti dengan 12 ditambah 1 dibagi 2. 12 nya tetap kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. Ingat, yang terutama adalah yang di dalam kurung, kita operasikan terlebih dahulu. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Setelah itu kita baru kalikan 12 kali 13 sama dengan 156. 2 nya tetap, jadi 156 dibagi 2 adalah 78. Nah, berarti bilangan ke-12 dari pola bilangan segitiga adalah 78. Selanjutnya kita akan menentukan suku ke n. Nah, apa contoh yang sudah Bapak berikan tadi, Bapak akan ulangi lagi untuk menentukan suku ke n. Contohnya, misalkan ada nomor 1, tentukan bilangan ke-24 dari pola bilangan berikut. Ada bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Sedangkan contohnya nomor 2, tentukan bilangan ke-30 dari pola bilangan berikut. Pola bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, dan sampai ke n. Kita jawab. Contoh yang pertama, tentukan bilangan ke-24. Bilangan ke-24 dari pola bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Sebelum kita tentukan pola bilangan keempat, kita ingat ada beberapa macam pola bilangan. 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah termasuk pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10 ini masuk pola bilangan genap. Jadi untuk menentukan bilangan ke-24 apabila bilangan genap, maka menggunakan rumus bilangan ke n sama dengan 2 dikali dengan n. Berarti n nya 24, tinggal kita ganti 2 dikalikan dengan 24 karena n nya 24. Jadi 2 dikali 24 sama dengan 48. Contoh yang selanjutnya, jadi nomor 2 tadi, tentukan bilangan ke-30 dari pola bilangan berikut. Pola bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, dan sampai ke n. Coba kalian perhatikan, sebelum kita menentukan pola bilangan atau bilangan ke-30, kita harus mengetahui terlebih dahulu 2, 6, 12, 20 ini termasuk bilangan apa dari yang macam-macam pola bilangan tadi. Nah, dari 2, 6, 12, 20 ini merupakan pola bilangan persegi panjang. Nah, jadi untuk menentukan bilangan ke-30 dari pola bilangan persegi panjang, maka rumusnya menggunakan bilangan ke n sama dengan n dalam kurung n ditambah 1, lalu n nya kita ganti dengan 30 karena yang ditanyakan adalah bilangan yang ke-30. Kita masukkan n ini kita ganti 30, n di sini juga kita dengan 30, n di dalam kurung juga kita ganti dengan 30. Kita operasikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 30 nya tetap, 30 ditambah 1 sama dengan 31, baru kita kalikan 30 dikali 31 hasilnya adalah 930. Jadi pola bilangan atau bilangan ke-30 dari pola bilangan 2, 6, 12, 20 adalah 930. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga
apa yang Bapak sampaikan tadi kalian dapat memahaminya. Sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.